Ibu, pernah enggak bentak suami? Niatnya baik atau buruk? Jadi enggak ada judulnya kurang ajar diniati baik, enggak ada. Enggak ada. Jadi semua itu harus sesuai SOP, syariat. Ya, bagaimana syariat berkata, halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi sesuatu yang halal bisa jadi dosa karena niat. Ikhwani rahimakumullah. Terus hadis niat itu kandungannya apa toh? Kandungannya sangat banyak. Yang pengen saya tekankan, yang pertama niat itu pembeda antara ibadah sama bukan ibadah. Pembeda. Dengan niat maka membasuh wajah itu beda dengan mencuci wajah. Membasuh wajah dalam wudhu beda dengan mencuci wajah. Makanya ketika di Majlis Ar-Raudhah dan negara kita lagi menerapkan standar COVID, ya standar bagaimana penerapan kesehatannya itu seperti apa, maka di Majlis Ar-Raudhah tidak menggunakan istilah, saya tidak mengajak Anda semua menggunakan istilah cuci tangan. Karena kalau saya katakan masuk cuci tangan, maka Anda tidak akan dapat pahala. Tidak akan dapat pahala. Dapatnya apa? Ya baik. Bagus cuci tangan. Tapi saya ajak untuk berniat yang benar. Niat yang benar bagaimana? Masuk Majlis Ar-Raudhah, tajdidul wudhu, perbarui wudhu. Wudhu itu ada sunnahnya nomor 1 cuci tangan. Nah ketika cuci tangan maka pakai sabun. Kemudian yang kedua nggak usah pakai sabun. Dengan begitu maka dapat pahala wudhu, bukan sekedar cuci tangan. Maka orang akan mengatakan di Majlis Ar-Raudhah bukan sekedar cuci tangan, tapi ada cuci tangan, cuci wajah, cuci telinga, cuci rambut, cuci kaki, cuci mulut, cuci hidung dan lain sebagainya. Bersih, masuk masjid, masuk musola, masuk majelis lebih dari yang diminta. Melakukan lebih dari yang diminta. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW is perfect, sempurna. Gak setengah, sempurna. Semua terpenuhi. Lah itulah bedanya niat sama gak niat. Kalau Anda masuk kemudian cuci tangan, cuci wajah, tangan dan kaki, gak niat wudhu, ya basuh kepala gak niat wudhu, tapi niatnya cuma memercikkan air, mengalirkan air, namanya bukan wudhu, maka tidak dapat pahala ibadah. Ada orang diet, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib gak makan, gak minum, gak masukkan apapun ke dalam mulut, ya tenggorokan, perut, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi dia gak niat puasa. Ditanya, kenapa kamu kok gak makan, gak minum? Diet. Dapat pahala enggak? Enggak. Namanya diet, bukan puasa. Yang membedakan diet dengan puasa adalah niat. Dengan niat maka adat menjadi ibadat. Dengan niat adat menjadi ibadat. Kebiasaan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Syaratnya apa? Niat, itu yang pertama. Yang kedua, niat itu merupakan penentu sah tidak sahnya sebuah amal. Sholat itu kalau nggak pakai niat nggak sah. Namanya sholat itu rukunnya adalah niat. Niat ketika takbiratul ihram. Kalau enggak pakai niat sholat, maka namanya bukan sholat, enggak sah. Maka puasa, sholat itu membutuhkan niat. Sah atau enggak sahnya tergantung dari niat. Makanya ilmu niat adalah ilmu yang sangat penting. Ketiga, tolok ukur diterima atau ditolaknya sebuah amal. Amal ini ditolak atau diterima ya, dilihat niatnya. Amalnya udah benar sholat, amalnya udah benar sodakoh, amalnya udah benar zikrullah, amalnya udah benar membantu orang. Ditolak sama Allah atau diterima tergantung niat. Kalau niatnya itu baik diterima sama Allah Ta'ala. Kalau niatnya buruk ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, ngasih hadiah kepada presiden. Bagus atau enggak bagus? Bagus ya. Kira-kira kalau Anda mau ngasih hadiah ke presiden, langsung diterima atau ada urutan keamanannya? Urutan, betul kan ya?
Oh, pos pertama dicek dulu sama siapa, hadiahnya apa. Betul? Kalau bungkusnya bagusnya luar biasa. Peti terbuat dari kayu jati yang bagus, diukir bagus. Kira-kira menarik atau enggak menarik? Menarik. Dibawa ini ke pos pertama. Ya, pos pertama. Misal ada berapa pos untuk sampai nanti kepada bagian yang menyerahkan hadiah untuk presiden suatu negara. Pos pertama. Dicek sama pos pertama, bagus luarnya. Pos pertama tidak punya wewenang untuk buka isi. Yang punya wewenang buka isi adalah pos kedua. Sampai di pos kedua dibuka. Ternyata isinya bangkai kucing dan bangkai babi. Saya mau nanya, diterima atau ditolak? Terus yang ngirimi hadiah kira-kira dibiarkan atau ditangkap? Pasalnya apa? Penghinaan kepada presiden. Betul? Tidak bisa ngomong, oh ini bagus, kayu jati, lanjerone apa? Isinya apa? Makanya dikatakan tidak sampai kepada Allah dagingnya. Ya, gajinya nggak sampai, tapi yang sampai apa? Yang sampai adalah niatnya. Niatnya apa itu? Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau orang itu mau diterima amalnya, lihat isinya. Kadang bungkusnya biasa-biasa saja. Baik, tapi biasa-biasa saja, standar dibungkus kotak. Bagus toh? Bagus, biasa bungkusnya. Tapi ternyata isinya berlian. Maka begitu dibuka sama yang nerima isinya berlian, ditanya siapa yang ngirim ini? Yang ngirim fulan, dipanggil, diajak masuk ke dalam rumah, dimuliakan. Begitulah kita, walaupun mungkin sodakohnya belum bisa banyak, sodakohnya sedikit. Walaupun mungkin sodakohnya baru bisa masakkan satu piring buat tetangga. Tapi niatnya kuat, saya pengen tetangga saya ini berangkat kerja gak mikir sarapan. Saya ada lebihan masakan yang mau saya serahkan tetangga saya. Niatnya kuat, bisanya ngasih satu piring. Dia masak yang baik, serahkan tetangga. Allah lihat niatnya itu. Mungkin orang lain bisa ngasih yang lebih nikmat, lebih mahal, ya lebih lezat, ya lebih lengkap. Tetapi Allah lihat yang satu ini kalau punya dia akan kasih yang lengkap. Lah punyanya cuman itu, niatnya luar biasa. Allah lihat niatnya. Diterima atau ditolak itu tergantung niat. Karena itu kita hati-hati sama amal kita. Jangan sampai capek-capek ternyata nanti ujung-ujungnya ditolak semua.